Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Alhamdulillah fi hadzal yaumus tsulatsa 19 November 2024. Kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmi Lughatil Arabiyah, yang mana pada kesempatan hari ini kita masuk kepada pembahasan yang baru, di mana di akhir pembahasan kita adalah wawu alamatan li raf'i fil asma'il khamsah abuka wa akhuka wa hamuka wa fuka wa zumalin, dan telah kami sebutkan surut-surutnya. Sekarang kita berpindah kepada alamat yang lain selain daripada wawu, yaitu al-alif. Qala al-muallif rahimahullah, wa ammal alifu, adapun alif, fatakunu alamatan liraf'i, dia menjadi tanda dari ar-rafa' fi tasniyatil asma'il khasah, fi tasniyatil asma' khasah, pada ism bentuk dua ataupun dinamakan al-musanna yang khasah, yang merupakan khusus. Maka di sini perkara yang baru setelah kita memahami i'rab dhammah al-asli, maka kemudian kita masuk kepada i'rab dari naib anil dhammah dengan waw. Maka selesai dengan waw, sekarang kita masuk kepada naib anil dhammah dengan alif. Maka alif dijadikan alamat untuk rafa', alamat yang bukan asli, ay far'i. Pada apa? Fi tasniyatil asma', pada ism yang bentuk dua. Apa itu makna bentuk dua? Contohnya kitaban, dua kitab. Waladan, dua anak. Rojulan, dua laki-laki. Maka ini bentuk dari musanna. Maka bentuk musanna ada dua, dengan alif dan dengan ya. Jika dengan alif tadi, rasulan, dua rasul, maka mansub dan majrurnya rasulain. Dengan ya, alladhi futiha ma qabla al-ya. Jadi kitabain, rajulain, rasulain, dan seterusnya. Lalu apa definisi dari ismun musanna atau ismul musanna? Ism yang berbentuk dua ini. Ma dalla ala isnain bi ziyadati fi akhirihi alif nun aw ya wan nun. Maka dia adalah ism yang ada tambahan alif nun dan ya nun. Salihun litajrid wa atf mislahu alaih. Dan dia itu boleh dipisahkan dan juga diatafkan sesama musanna tersebut. Contohnya misal, qala musliman, berkata dua orang muslim. Maka boleh kita mengurainya salihun litajrid wa ataf mislihi alaih. Jadi boleh kita qala muslimun wa muslimun. Ini diurai salihun litajrid dan diatafkan satu dengan yang lainnya. Qala muslimun wa muslimun. Maka makna dari sini, ismun musanna adalah bentuk yang lebih dari satu, dan dia bukan dari jamak, tetapi dia ism yang menunjukkan dua dan bisa diuraikan. Contoh misalnya, hadani kitaban, ini adalah dua kitab. Diurainya bagaimana?
hadani kitabun wa kitabun. Keduanya ini adalah kitab ditambah dengan kitab. Maka di sini makna dari salihun litajrid wa atfu mislihi alaih. Maka yang kita inginkan tadi di definisi madala ala itsnain, hada jins fit ta'rif yadkhulu fihi kullu madala ala itsnain karajulin wasyafa' wa itsnain itsnatain wakila wakilta. Maka di saat kita mengatakan apa-apa yang menunjuk kepada bentuk dua, masuk kepadanya kalimat kila huma, kilta huma. Dan bahkan jumlah itsnan dua, itsnatain dua. Atau masuk juga kepada permasalahan kalimat asyafa genap. Genap kan ada dua juga. Nah, di sini masuk kepada kalimat madalla ala itsnain, kalimat itsnain itu sendiri. Dan kalimat kila dan kilta. Dan kalimat syafa bermakna genap. Maka biziyadati fi akhirihi, maka kalimat yang kita sebutkan tadi ditambahi di ujungnya. Maka hada takkid yukharrij madalla ala itsnain wa laysat fihi ziyadah. Maka mengeluarkan dengan biziyadati bentuk itsnain yang tanpa ziyadah. Contohnya syafa' tadi, genap. Asyafa' genap. 2, 4, 6, 8, 10 dinamakan asyafa' genap. Maka di sini keluar kalimat syafa'. Limadha li'anna syafa' falaysa bimusanna, bukan dari musanna. Wa indalla ala itsnain, karena meskipun dia menunjukkan dua, syafa' itu kan boleh dua, genap itu kan boleh dua, namun dia bukan ismun musanna bagi Arab karena tidak ada tambahan alif nun dan tidak ada tambahan ya nun. Dan juga di definisi tadi salihun litajrid, hada takkid aidha salihun litajrid wal atfi mislihi, hada takyid tsani yukharrij madalla ala itsnain lakin la yasih isqat al alif minhu. Maka di sini mengeluarkan dari apa-apa yang menunjukkan kepada itsnain, akan tetapi la yasih isqat al alif minhu. Wa huwa itsnan wa itsnatan wa kila wa kilta. Maka contohnya jaa itsnan, telah datang dua orang. Id la yasluh isnun wa isnun, diatafkan. Maka di sini menjadi pendalilan bahwa isnan dan isnatan, kila dan kilta tidak bisa salihun litajrid. Maka dia bukan dari jam'u mudzakkar as-salim. Afwan, ismun musanna. Dan juga mengeluarkan dari lafaz tadi atf mislihi alaih, ini adalah takkid as-salis, takkid yang ketiga. Yukhriju ma la yasuh atf mislahu alaih nahu qamaron. La yaslih anta taqul qamar wa qamar. Limada? Li'anna al-qamar wahid. Fala yasluh anta taqul qamaron qamar wa qamar. Qamar wahid. Lam yujad isnan. Fa idan hada at-takyid as-salis. Maka kembali kepada ta'rif ismul musanna yang kita sebutkan tadi, madalla ala itsnain,
bi ziyadah fi akhirihi aw nun alif nun aw ya nun solehun litajrid wa atfi mislihi alaih. Ini definisi yang disebutkan oleh para ulama, mengeluarkan dari sini beberapa perkara. Contohnya madala ala isnain bi ziyadati fi akhirih alif wa nun, keluar kalimat seperti syafa. Dan juga solehun litajrid, keluar kalimat seperti kilahuma dan kiltahuma dan isnan, tidak bisa dipisahkan. Jadi isnun. Kilahuma jadi apa? Kila. Tidak bisa. Dan solehun litajrid ini menyebabkan kalimat isnan dan isnatan serta kila dan kilta keluar dari jam'u mudzakkar as-salim. Lalu mereka masuknya kemana kalau begitu? Kepada mulhaqat. Maka isnan, isnatan, i'rabnya sama. Bil alif marfu. Kalau majrur dan mansub bil ya wan nun. Itsnain, itsnatain. Maka contoh yang sekarang akan kami berikan contoh yang terpenuhi dari syarat definisi. Maka hukmul musanna yurfa'u bil alif niyabatan anil dhammah, seperti kami berikan contoh di ucapan Allah di surat Al-Maidah ayat ke-23. Qala rajulan. Syahidnya qala fi'lun madhi, rajulan ini dia syahidnya fa'ilun marfu wa alamatu raf'ihi al-alif niyabah anil dhammah li'annahu ismun musanna. Maka rajulan ini poin pendalilannya, dia fa'il dari perbuatan fi'il qala. Wa huwa marfu, alamat rafi'ihi-nya mana? Di sini kita membahas tentang alif. Maka rajulan al-alif huna niyabah ani dhammah li'annahu musanna. Dan dia mansub dan majrur dengan ya, seperti nanti contohnya, tidak butuh sekarang. Sekarang pembahasan kita alif. Niyabah ani ad-dhammah. Maka wa minal mulhaqat fi hadzal bab, maka dari masuk kepada mulhaq. Mulhaq itu yang dimasukkan kepada bab ini padahal dia bukan ismil musanna, kalimat kila dan kilta dan isnan dan isnatan. Maka adapun kila dan kilta fahuma minal asma al-mulazamah lil idhafah. Dia itu harus dimudhaf ilaihkan. Kila, kilta. Maka jika diidhafahkan ila dhamir, di i'rab ismil musanna marfu bil alif dan mansub dan majrur bil ya. Itu syaratnya jika dia diidhafahkan kepada dhamir baru di i'rab al musanna. Maka kapan kila wa kilta menjadi mulhaqat dari ismul musanna? Di saat dia itu bersambung kila dan kilta dengan dhamir. Jadi kilahuma, kiltahuma. Maka di sini i'rabnya di i'rab mulhaq dari ismul musanna marfu bil alif wa majrur wa mansub dengan ya. Contohnya tulis di surat Al-Isra ayat ke-23. Di mana Allah berfirman, imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma au kilahuma. Maka kilahuma di sini i'rabnya marfu. Karena apa? Dia ma'tuf kepada yang sebelumnya. Ahadu
huma. Karena dia fa'il dari yablughanna. Imma yablughanna ahaduhuma au kilahuma indakal kibaro. Maka jika ahaduhuma dari satu orang tua kamu atau kilahuma satu orang tua mereka atau kilahuma dari dua orang tua keduanya indakal kibaro telah mencapai masa tua pikun, maka poin pendalilannya di sini ahaduhuma fa'il au kilahuma. Kilahuma ma'tuf dengan au kepada ahaduhuma marfu bil atf. Maka kilahuma ma'tuf lima qablahu ay ahaduhuma. Maka alamatu raf'ihinya apa? Alif. Ahadu fa'il marfu. Au kilahuma. Kila bil alif. Maka kila ma'tuf kepada ahadu dalam keadaan marfu bil alif. I'rabnya boleh sama dengan ismul musanna. Tetapi bukan ismul musanna. Inilah yang dinamakan dengan mulhaqat dari ismul musanna. Seperti mulhaqat di dalam jam'i taksir. Al-alamin. Dan begitupun ulu. Dan begitupun ahluna. Dan begitupun di dalam ismun musanna kila dan kilta. Jadi kilta pun sama. Kiltahuma. Kilahuma kalau laki-laki. Mudzakkar. Kiltahuma kalau muannas. Maka misal yang lain di dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yadhakullahu lirajulain yaqtulu ahaduhumal akhar kilahuma yadkhulul jannah Maka maknanya Allah tertawa kepada dua orang yang saling berbunuhan di antara mereka. Yaqtulu ahaduhuma al-akhar. Seseorang di antara mereka membunuh yang lainnya. Kilahuma yadkhulul jannah. Keduanya masuk kepada surga. Saling berbunuhan kok bisa masuk keduanya kepada surga? Itu dijelaskan di hadis yang lain. Namun yang jadi poin di sini kilahuma mubtada. Maka kilahuma di sini taukid maknawi marfuun atau kilahuma mubtada. Yadkhulul jannah di sini fi'il wa fa'il fi mahalli rafa khobar dari kila. Maka kila di sini marfu wa alamatu raf'ihi bil alif karena mulhaq bil musanna. Kenapa di sini mulhaq bil musanna? Karena dia diidhofahkan kepada domir. Maka kila marfu mubtada alamat raf'i alif wa huwa mudhaf wa huma aiha domir wal mim wa huma mudhaf ilaih dari domirnya. Adapun jika mansub dan jika majrur maka dengan ya. Contohnya kalau majrur salimtu ala kilaihima. Kilaihima, bukan kila dialifkan, tapi diyakan kilaihima. Ini contoh dari ucapan kita agar gampang. Maka majrur nahu salamtu, aku menyalami ala kepada kedua dari mereka. Dan pendalilan yang lain, misalnya mansub, kalau tadi majrur ala kilaihima, maka mansub di hadis. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di dalam ayat atau kembali kepada ayat ahaduhuma au kilaihima. Di mana di dalam hadis ragima an rajulin yadkhulu alaihi ramadan wa lam yughfar lahu, dan juga ragima an rajulin maknanya dihinakan, penghinaan.
bahwa celakalah seseorang yang mana dia itu adraka walidayhi indal kibari ahaduhuma au kilaihima summa lam yudkhilhu al jannah. Maka kerugian besar, kecelakaan bagi seseorang yang mempunyai dua orang tua di muka bumi ini, yang mana keduanya tidak menjadikan mereka masuk kepada surga. Maka di sini i'rabnya indal kibari ahadahuma au kilaihuma. Kalau di ayat ahadu marfu, huma sebagai fa'il. Namun di sini adraka walidayhi, adraka fi'lun madi. Maka di sini ada fa'il takdiruhu huwa. Dia mendapatkan kedua orang tuanya ahadahuma. Maka di sini maf'ul pertama au kilaihuma. Mansub ma'tuf kepada ahada menjadi kilaihuma. Maka di sini syahidnya kilaihuma mansub. Ini kapan dijadikan i'rab asmaul khamsah marfu bil alif wa mansub wa majrur bil ya dari mulhaqat ini jika dia bersambung dengan dhamir kilahuma kilaihima. Namun jika dia bersambung dengan ismun dhahir, kalau tadi kilahuma kiltahuma di i'rab seperti asmaul musanna atau ismul musanna, maka jika dia diidhofahkan kepada ismun dhahir fatulzimuha al alif wa yu'raban i'rab al ismul maksur, maka dia di i'rab sebagai ismun maksur. Maka ismun maksur apa i'rabnya? Muqaddarah, dengan harakat muqaddarah. Mana contohnya? Lihat di surat Al-Kahfi ayat ke-33. Allah berfirman kiltal jannatain. Kilta al-jannatain. Maka di sini kilta mubtada marfu. Alamat rafihi adhamah muqaddarah alal alif min dhuhuriha li ta'addur, dan dia mubtada. Nah, kenapa di sini kilta ada alif? Kilta al-jannatain. Karena al-jannatain mudhaf ilaihnya bukan domir. Kalau domir kiltahuma au kilahuma, maka di sini dengan alif. Namun karena di sini humanya diganti menjadi ismun dhahir jannatain, al-jannatain, lihat di ayat kiltal jannatain, maka kilta mubtada marfu bi alif al-muqaddarah mana min duhuriha at-ta'adzur limada li'anna al-jannatain mudhaf ilaih ismun dhahir. Kalau dia ismun dhamir menjadi kilahuma, maka kilahuma marfu bil alif, kila ada alifnya. Tapi di sini kiltahuma. Maka selesai dari permasalahan kila. Maka begitupun contoh misalnya marfu, kalau tadi mubtada kilta al-jannatain. Maka kalau dia itu kila ar-rajulain, sekarang diidhofahkan kepada selain domir, bukan kilahuma dan kiltahuma, jadi kila rajulain, kedua orang ini. Maka misalnya jika mansub sama dengan alif muqaddarah. Contohnya darabtu kila ar-rajulain. Darabtu kilta ar-rajulain. Salimtu ala kila ar-rajulain. Au salimtu ala kilta ar-rajulain. Sama, kila kilta. Karena ar-rajulain di sini mudhaf ilaihnya bukan domir, bukan kilahuma, tetapi kila ar-rajulain, kilta ar-rajulain. Maka ini dari permasalahan kila
dan kilta. Di i'rab kapan menjadi i'rab ismul musanna meskipun mulhaq karena dia bukan ismul musanna? Di i'rab di saat dalam keadaan bersambung dengan dhamir. Kilahuma, kiltahuma. Namun di saat bertemu dengan ismun dhahir, kila rajulain, dan di Al-Quran juga disebutkan dengan kiltal jannatain, maka di sini i'rabnya marfu bil alif al-muqaddarah. Mana aming duhuriha at-ta'adzur. Adapun permasalahan yang berikutnya dari al-mulhaqat, kalimat isnan wa isnatan. Dan permasalahan ini lebih baik nanti. Kalian sudah capek dari tadi. Maka bisa disimpulkan di sini barakallahu fikum, pembahasan kita sebetulnya telah selesai dari ismul musanna. Namun kita sekarang panjang lebar menyebutkan kila, kilta, dan tadi masuk kepada isnan, isnatan, itu sebetulnya keluar dari jam'u dari ismul musanna. Tapi dimasukkan mulhaq. Adapun ismul musannanya sebetulnya telah selesai definisi dan contoh seperti yang kami berikan, bahwa definisinya dari ismul musanna dia adalah, diperbaiki sekarang catatannya, madalla ala itsnain, apa-apa yang menunjukkan bentuk dua, biziyadati fi akhirih alif nun au ya nun, salihun litajrid wa atfu mislihi alaih. Telah disebutkan tadi apa-apa yang menunjukkan isnain dengan ziyadah alif nun, keluar dari sini syafa atau genap, karena genap adalah bentuk musanna yang tidak ada alif nun dan ya nun. Karena genap masuk 2, 4 nama, berarti musanna masuk. Iya, tapi di ilmi nahwi tidak masuk karena tidak ada ziyadah alif nun atau ya nun. Solehun litajrid, dan boleh dia dipisah seperti qala musliman menjadi qala muslimun wa muslimun. Dan kalimat solehun litajrid boleh dia itu dipisah menjadi ja'a rojulan, menjadi ja'a rojulun dan rojulun. Maka dimisalkan di dalam Al-Quran yang kami berikan tadi, di dalam ayat Al-Quran dengan qala rojulan di surat Al-Maidah tadi. Maka lihat di sini contoh yang terpenuhi syarat. Qala fi'lun madi rojulan, ismun musanna, masuk kepada definisi madala ala itsnain bi ziyadah alif nuna, rajulan ziyadah alif nun. Yang mana dia itu solehun litajrid. Bisa dipisahkan. Jadi rajulan menjadi qala rajulan, qala rajulun wa rajulun. Itu makna solehun litajrid. Wal atfi mislihi alaih. Maka qala rajulun wa rajulun. Diatafkan rajulun ini kepada yang sebelumnya boleh. Seperti itu. Itulah hakikat dari ismul musanna. Maka dari definisi solehun litajrid wal atfi mislahu alaih, keluar di sini kila, kilta, itsnan, itsnatan. Maka tidak bisa misalnya ja'a itsnatan. Kita katakan tapi bukan benar nih. Ja isnatan, i'rabnya ya benar, isnatan. Namun dia jangan dikatakan ismul musanna. Kenapa? Karena di sini dia tidak bisa solihun litajrid. Jadi jaa isnatan, jaa isnun wa isnun, tidak bisa. Atau jaa kilahuma, kilahuma. Jadi jaa kilahuma wa kilahuma kif. Kila tidak bisa dibagi seperti ja'a musliman, muslim dan muslim. Ja'a rojulan, rojul, wa rojul. Tapi kilahuma, mau digimanakan kilahuma? Keduanya. Tidak bisa. Tapi kalau datang di Indonesia misalnya. Ja'a Muhammadan, datang dua Muhammad. Muhammad besar, Muhammad kecil, datang keduanya.
Kita bisa katakan ja'a Muhammadun wa Muhammadun, dipecah. Namun di saat kita membuat kalimat datang keduanya, yang diinginkan Muhammad dan Muhammad. Kalimat keduanya mau dipisah gimana? Bahasa Indonesia saja tidak bisa. Ja'a keduanya. Bagaimana? Begitupun di Arab. Maka ja'a itsnan dipotong menjadi isnun tidak bisa. Ja'a kilahuma dipotong jadi kilhuma atau gimana? Tidak bisa. Nah, disinilah jadilah kilahuma, kiltahuma, isnan, isnatan dinamakan dengan mulhaq bi ismil musanna. Kemudian tadi kita telah masuk kepada kila dan kilta, bahwa dia bisa dijadikan ismul musanna dari i'rab saja, tetapi bukan ismul musanna dinamakan mulhaq dari ismil musanna, ada syaratnya juga. Kapan dijadikan dia mulhaq ismil musanna? Jika bersambung dengan domair. Kilahuma, kiltahuma, kilahum, kiltahum, boleh. Dengan dalil tadi ucapan Allah, imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma au kilahuma. Maka kila dengan alif di sini. Ahaduhuma marfu au kilahuma. Maka i'rab kilahuma di dalam surat Al-Isra ayat ke-23 marfu dengan alif. Dan begitupun jika dia bersambung dengan selain domir, maka i'rabnya dhammah muqaddarah alal alif ma'na aming duhuriha at-ta'adzur. Jika marfu. Jika majrur kasrah muqaddarah. Jika mansub fathah muqaddarah. Maka tadi kita contohkan yang marfu di dalam Al-Qur'an. Kiltal jannatain. Kiltal jannatain. Maka dia mubtada dalam keadaan marfu dengan alif muqaddarah pada kilta al-jannatain. Karena al-jannatain mudhaf ilaih yang bukan domir. Bukan kilahuma. Maka jadi kiltal jannatain. Maka ini dia tentang permasalahan kila dan kilta. Kapan di i'rab ismul musanna? Jika dia dalam keadaan bersambung dengan domir dan bukan ismul musanna. Hanya sebagai mulhaq. Namun kapan di i'rabnya ismul musanna? Jika bersambung dengan domir, kilahuma, kiltahuma. Di saat dia bertemu dengan mudhaf ilaih yang bukan domir, seperti kiltal jannatain, maka al jannatain di sini bukan domir, bukan huma, maka di i'rab dengan marfu bi dhammah al muqaddarah. Maka ayat ini kiltal jannatain, kilta mulhaq dari ismul musanna marfu wa alamat raf'ihi bi dhammah al muqaddarah. Mana amin duhuriha at-ta'addur. Begitupun jika mansub dan begitupun jika majrur. Mansub misalnya darabtu kila ar-rajulain. Aku memukul dua orang itu keduanya. Maka kila rajulain tetap seperti itu. Maka i'rabnya darabtu fi'il wa fa'il, kila rajulain maf'ulun bihi. Mansub bil fathah muqaddarah. Majrur bagaimana? Sama. Salimtu ala harfi jar ala kila rajulain. Aku memberikan salam kepada dua orang ini. Maka selesai dari kila dan kilta yang merupakan keduanya adalah mulhaqat. Dan insya Allah di pelajaran yang akan datang kita sempurnakan mulhaqat itsnan, isnatan. Adapun pada hakikatnya ismul musanna telah cukup. Telah kita berikan semua syarat ismul musanna. Pembahasan kita ketambahan dengan kila dan kilta. Dan tambahan di pelajaran yang akan datang dengan isnan dan isnatan yang keduanya mulhaq. Naktafi ila huna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.